Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh anak Tuhan di akhir zaman ini. Yaitu kita akan belajar tentang rapture. Yang pada kesempatan ini saya beri judul Rapture dan Pertemuan di Udara. Rapture yang kita kenal saat ini, yang sudah pada umum dikenal oleh orang percaya, bahwa rapture itu adalah pengangkatan. Pengangkatan adalah sebuah istilah dalam eskatologi Kristen yang merujuk kepada peristiwa terangkatnya orang-orang percaya kepada Yesus yang terangkat ke udara pada saat Yesus datang kembali. Jadi pengangkatan ini adalah merujuk kepada peristiwa terangkatnya orang-orang percaya ke udara pada saat Yesus datang kembali. Nah, kata rapture ini sebetulnya tidak kita dikenal di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi dia ini adalah kata Latin, yaitu raptura. Dan dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan kata taken away. Jadi terangkat. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada saat ini saya pelajari bahwa ada 3 peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan rapture ini. 3 peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan pengangkatan. Yaitu, pertama saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada poin yang pertama ini, saya ambil dari kalimat yang mengatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi, 3 peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan rapture ini. Poin pertama saya beri judul Tuhan sendiri turun dari sorga. Tuhan turun dari sorga, yang dalam ayat ini dikatakan bahwa dia turun ke angkasa. Di mana di ayat 17 katakan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi di angkasa, di udara. Yesus turun dari sorga ke angkasa, yang pada waktu dia katakan bahwa Yesus naik ke sorga sama seperti yang dia akan datang kembali. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 berkata begini. Dan berkata mereka kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika Yesus terangkat ke sorga. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, dia akan datang seperti itu. Yaitu dia turun
dari sorga. Dia sendiri, itu Yesus sendiri, turun dari sorga. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14, ayat 3 berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagi kamu, bagi kita anak Tuhan, aku, yaitu Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus turun dari surga, itu dikatakan di ayat ini, aku akan datang kembali. Jadi datangnya Yesus kembali, kedatangan Yesus kedua kali, yaitu dia turun dari surga. Kemana dia turunnya? Itu kalau kita lihat Injil Matius pasal 16, Injil Matius 16 ayat 27a berkata begini. 16, 27a berkata begini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi pada waktu Yesus turun dari surga ke angkasa, ke udara ini, dikatakan oleh ayat ini bahwa dia datang dalam keadaan kemuliaan, dalam kemuliaan Bapa. Jadi dia diselimuti dengan kemuliaan Bapa. Suatu kemuliaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena belum pernah kita melihat kemuliaan Bapa yang luar biasa ini. Itulah kedatangan Yesus kedua kali. Dia turun dari surga ke angkasa. Diselimuti dengan satu kemuliaan Bapa yang luar biasa. Tak terhingga dan tak terkatakan. Dan dikatakan diiringi malaikat-malaikatnya. Ada malaikat-malaikat berpasukan. Itu mengiringi turunnya Yesus dari surga. Itu suatu sorak-sorak yang luar biasa. Suatu gemuruh yang heran dan luar biasa. Yang belum pernah kita temui. Dan itulah yang dikatakan hari yang terindah. Yaitu pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Yaitu ketika orang-orang percaya kepada Yesus. Mengalami rapture. Ketemu dengan Yesus di angkasa. Dan itulah hari yang terindah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Yesus turun dari surga. Diselimuti dalam kemuliaan Bapa. Dan diiringi oleh pasukan malaikat Tuhan yang begitu luar biasa dengan sorak-sorai puji-pujian yang tak dapat diungkapkan. Karena puji-pujian ini suatu penuh dengan kesukaan besar, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan damai sukacita yang luar biasa. Dan itulah peristiwa yang ajaib dan heran. Dan kita tunggu-tunggu, satu kali kelak kita akan ketemu dengan Yesus. Itu adalah poin pertama dari 3 peristiwa akhir zaman berkaitan dengan rapture. Rapture itu adalah bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus terangkat ke udara atau ke angkasa pada saat Yesus datang kembali. Jadi poin pertama, Tuhan Yesus sendiri yang turun dari sorga. Poin yang kedua, tetap kembali ke ayat pokok kita. Poin yang kedua, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi poin yang kedua adalah berbicara tentang kebangkitan orang percaya sebelum rapture. Nah, kebangkitan orang percaya ini dan turunnya Yesus dari surga ke angkasa itu terjadi pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala
itu berbicara tentang bagaimana tiupan sangkakala Allah yang ketujuh, yaitu peniupan sangkakala yang terakhir. Ini berkaitan dengan poin yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-52 berkata begini. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Bunyi nafir yang terakhir, yaitu nafiri atau sangkakala, itu pada peniupan sangkakala ketujuh. Nah, peniupan sangkakala ketujuh itu terjadi berhari-hari. Itu peristiwa di mana Yesus datang kembali. Dia turun dari surga ke angkasa. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Itulah yang terjadi pada saat rapture, pada saat terangkatnya orang-orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa pada peniupan sangkakala yang terakhir, maka terjadilah kebangkitan orang percaya. Kita kenal ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama itu kebangkitan khusus hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Sedangkan kebangkitan kedua itu terjadi setelah 1000 tahun damai. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka dibangkitkan hanya untuk siap-siap untuk masuk ke neraka. Hukuman kekal selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kalau mati sekarang ini, ada satu jaminan bahwa nanti pada waktu peniupan sangkakala ketujuh, Tuhan Yesus turun dari sorga ke angkasa, ke udara sana. Kemudian semua orang yang percaya kepada Yesus yang mati sejak sekarang ini dibangkitkan. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau kita mati sekarang ini di dalam Tuhan, mengenal Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita lahir baru dan kita setia kepada Yesus, maka pada saat kita mati, satu kali kita akan dibangkitkan. Entahkah kita mati karena COVID-19, entahkah kita mati karena kecelakaan, entahkah kita mati di laut, entah kita mati di udara, atau di mana saja. Yang penting langkah pertama kita, langkah terakhir kita adalah di dalam Yesus. Sebab firman Tuhan kata bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Itulah sebabnya kita harus setia kepada Yesus. Kita harus sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai kapanpun tetap percaya kepada Yesus. Kita berdiri atas firman Tuhan. Bahwa ada janji-janji Tuhan. Bahwa satu kali kelak, kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kembali. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kalau mati sejak sekarang ini, mereka itu hanya beristirahat di sini kan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Hidup di dunia ini penuh dengan kesukaran, penuh dengan kelelahan, penuh dengan perjuangan. Tetapi pada waktu
Yesus memanggil kita, kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal di dalam Yesus, maka kita beristirahat, kata firman Tuhan. Beristirahat untuk apa? Untuk menunggu suatu kebahagiaan yang dimana dijanjikan menurut 1 Tesalonika 14 tadi, bahwa pada peniupan sangkakala ke-7, Tuhan Yesus turun dari surga ke angkasa dan terjadilah kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kebangkitan inilah yang kita imani. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, kita juga dibangkitkan. Karena itu kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa kita walaupun mati sekarang ini, nanti akan dibangkitkan pada saat Yesus datang kembali. Setelah kita dibangkitkan dalam keadaan tubuh yang tidak dapat binasa, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Setelah dibangkitkan, baru rapture, naik ke udara, ke angkasa, ketemu dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah sekarang ini, kalau kita dipanggil oleh Tuhan pada hari ini, atau nanti malam, besok atau lusa, maka apakah kita sudah siap? Apakah kita ada dalam iman percaya kepada Yesus? Ataukah kita memberontak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Oleh sebab itu, kalau engkau saat ini belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu, maka saat inilah kesempatan. Hari ini, engkau percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Pada saat itu firman Tuhan dan Roh Kudus akan membangkitkan engkau menjadi ciptaan baru. Itu yang disebut dengan lahir baru. Dan engkau menjadi anak Tuhan. Menjadi orang Kristen. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika engkau mati, maka ada janji Tuhan. Berbahagialah. Kenapa? Karena nanti pada peniupan sangkakala ke-7. Pada waktu Yesus turun dari sorga ke angkasa. Maka engkau akan dibangkitkan. Semua orang yang percaya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, baru dia rapture, dia naik. Terangkat ke angkasa. Ketemu dengan Yesus. Hari yang terindah. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius 4. Ayatnya 6 dan 7 berkata begini. Ini Paulus yang katakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus sudah tahu kematiannya sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi pada saat ini, engkau tidak tahu kapan engkau akan mati. Engkau tidak tahu kapan maut datang mengangkat engkau. Engkau tidak tahu. Itu semua tergantung dari Tuhan. Itu karena nyawa hidupmu ada di tangan Tuhan. Tetapi, apakah engkau mempersiapkan diri seperti Paulus? Yaitu mengakhiri pertandingan iman di dunia ini dengan berhasil tetap sekali Yesus tetap Yesus. Dan telah memelihara iman. Ketika kita memelihara iman kita, supaya iman kita hanya kepada Yesus saja, dengan tulus hati kita datang kepada Yesus, dan kita akui, Yesus, engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ketika engkau mengalami suatu kemenangan, bahwa engkau telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman kepada Yesus Kristus, maka ketika engkau mati, meninggal dunia, maka Alkitab katakan, berbahagialah. Sebab nanti pada waktu peniupan sangkakala ke-7, Yesus datang kembali, engkau akan dibangkitkan. Memiliki tubuh kemuliaan, suatu tubuh kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Haleluya, puji Tuhan. Lalu setelah itu, terangkat ke angkasa. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal 2 berkata begini. Pasal 2 ayat 10 berkata, 10b.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita setia sampai mati, maka ada satu mahkota yang Tuhan sediakan, yaitu satu mahkota kehidupan. Jadi selain kita dibangkitkan, kita juga akan mendapat mahkota kehidupan. Itu satu reward yang Tuhan siapkan buat kita. Yang orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berhasil mengakhiri pertandingan iman dan memelihara iman di akhir zaman ini. Oh, minta tolong Roh Kudus mampukan saya supaya saya menang menghadapi peperangan iman yang sedang kita hadapi. Haleluya. Puji Tuhan. Apabila engkau memelihara iman sampai langkah terakhir, engkau setia sampai mati, maka engkau pasti dibangkitkan pada saat Yesus datang kembali. Lalu engkau rapture, terangkat ke angkasa, ketemu dengan Yesus di udara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah poin yang kedua. Ya, poin pertama yaitu 3 peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan rapture, terangkat di orang-orang percaya ke angkasa, adalah pertama, turunnya Yesus sendiri dari sorga. Kedua, terjadinya kebangkitan orang percaya lalu naik ke angkasa. Dan yang ketiga, saya ambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52a. Berkata demikian, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ayat ini katakan bahwa kita tidak akan mati semuanya. Sebab kita semua akan diubah. Jadi poin yang ketiga ini adalah pengubahan tubuh. Pengubahan tubuh ini terjadi ketika orang percaya ini masih hidup. Tidak mengalami proses kematian seperti poin kedua. Poin ketiga ini orang-orang yang hidup, tetap hidup sampai Yesus datang kembali. Ketika Yesus datang kembali, maka orang-orang yang masih hidup ini, orang yang percaya kepada Yesus yang hidup ini, akan diubah tubuhnya dari tubuh seperti sekarang ini menjadi tubuh kemuliaan. Dan setelah diubah menjadi tubuh kemuliaan, tidak dapat mati lagi, maka rapture, ketemu, naik, ketemu, terangkat ketemu dengan Yesus di udara. Jadi pertemuan di udara ini adalah terjadi ketika Yesus turun dari surga, bertemu dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan, lalu dibangkitkan dan diubah, lalu rapture, dan orang-orang yang masih hidup, dan diubah tubuh kemuliaan, lalu rapture. Itulah peristiwa rapture yang terjadi pada saat Yesus datang kembali. Nah, orang-orang yang masih hidup saat itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka-mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah gereja Tuhan yang sempurna, yang berada dalam pemeliharaan Tuhan di padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Sementara di pihak lain ada orang-orang yang hidup tetapi tidak mengenal Tuhan. Mereka ada di dalam penguasaan kepemimpinan daripada antikris. Dan mereka semua ada di dalam kondisi siap untuk dihukum nantinya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diubahkan? Yang masih hidup itu, tadi saya katakan, mereka yang dipelihara oleh Allah di padang gurun selama 1236 hari. Itu kitab Wahyu 12 katakan. Di Wahyu 12 ayat 1 katakan bahwa maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan berbicara tentang gereja Tuhan yang diselubungkan dengan matahari. Matahari bicara kemuliaan Bapa,
dengan bulan di bawah kaki berdiri di atas bulan, yaitu bulan itu bicara tentang Yesus yang selalu memantulkan kemuliaan Bapa dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Inilah gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna ini di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, perempuan itu, gereja yang sempurna itu lari ke padang gurun. Di sana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Di mana? Di padang gurun itu 1260 hari lamanya. Jelas sekali angkanya dikatakan 1260 hari. Itu sama dengan 42 bulan. Itu sama dengan 3,5 tahun. Jadi gereja yang sempurna ini, yang orang-orang Kristen yang tetap hidup saat itu, adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Bagaimana mereka bisa disingkirkan ke padang gurun untuk dipelihara di sana oleh Allah? Di dalam ayat 14 katakan, kepada perempuan itu, kepada gereja yang sudah sempurna itu, diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar berbicara tentang kuasa Roh Kudus 2 kali ganda yang turun bersama-sama para hujan awal dan hujan akhir itu, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Terbang di sini dan disingkirkan padang gurun, di mata ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi dia di padang gurun itu, di tempat yang jauh dari si mata ular itu, si setan yang bersama antikris dan nabi palsu, mereka sedang memerintah, menguasai seluruh dunia ini pada masa 3,5 tahun antikris. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana peristiwa gereja yang sempurna ini bisa disingkirkan dari pergaulan dunia ini kepada padang gurun, di mana dipelihara oleh Allah selama 1260 hari atau 3,5 tahun di sana? Peristiwa itu terjadi secara ilahi. Di dalam Lukas pasal 17 dikatakan dengan jelas sekali. 17, Lukas 17 ayatnya yang ke-34 dan 35 berkata begini. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Inilah peristiwa penyingkiran gereja Tuhan terjadi ketika mereka sedang bekerja, ketika sedang mereka tidur, maka terjadi pemisahan antara gereja yang sempurna, yang penuh dengan Roh Kudus dan firman Allah, dengan gereja yang tidak sempurna, yang gereja ini belum penuh dengan Roh Kudus. Ini digambarkan oleh Matius 25, bahwa gereja yang sempurna ini, itu digambarkan dengan 5 anak darah yang bijaksana, yang memiliki pelita dan memiliki minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 anak gadis yang bodoh adalah hanya memiliki pelita, tapi tidak memiliki minyak dalam buli-buli, sehingga mereka tertinggal. Ini pemisahan ini terjadi seperti dalam ayat 34 dan 35. Ayat 36 katakan, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Inilah proses penyingkiran gereja Tuhan. Dan ini terjadi sebelum datangnya masa aniaya besar antikris 3,5 tahun. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8a berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan si pendurhaka ini untuk tidak muncul? Itulah gereja Tuhan sekarang ini, gereja yang sempurna. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ingat, disingkirkan, bukan rapture, tetapi disingkirkan artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu ke padang gurun, untuk dipelihara selama 3,5 tahun di sana. Saya kembali lagi,
Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya kalau gereja sempurna ini sudah disingkirkan dan dipelihara di padang gurun selama 1260 hari. Nah, ini terjadi sebelum masa antikris. Kenapa? Karena si pendurhaka itu belum bisa menyatakan diri sebagai seorang pemimpin antikris. Kenapa? Karena dia harus mengalami yang namanya murtad. Ayat 3 katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari itu, yaitu penyingkiran gereja Tuhan dari tengah-tengah umat manusia ini, maka harus datang yang namanya si pendurhaka dan murtad. Siapa dia? Itulah antikris. Antikris itu digambarkan sebagai bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Kemudian dia jatuh dan bintang itu disebut bintang absintus. Itulah karena dia penuh dengan kepahitan. Dia walaupun dia seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, menyala-nyala seperti obor. Bintang ini jatuh dari langit dan dia menimpa umat manusia. Dan dia itulah absintus karena punya kepahitan terhadap Allah. Kepahitan terhadap sesama. Itulah antikris. Nah, sebelum antikris ini muncul, si pendurhaka dan yang sudah murtad ini, dia tidak bisa muncul karena gereja Tuhan harus disingkirkan dulu, baru dia menyatakan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri, untuk memiliki satu hati yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman Allah. Dan kita penuh diselimuti oleh kasih Bapa itu, supaya kita masuk ke gereja sempurna dan dapat disingkirkan. Setelah disingkirkan ke padang gurun, dipelihara oleh Allah selama 1260 hari, maka itu yang dikatakan orang-orang percaya yang masih hidup akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati lagi. Dan setelah itu, rapture, dia terangkat ke angkasa, ketemu dengan Yesus di udara. Jadi peristiwa rapture ini itu ditandai dengan 3 poin tadi, yaitu pertama, Yesus turun dari sorga ke angkasa, ke udara. Kedua, bangkitnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, lalu rapture. Dan ketiga adalah orang-orang gereja Tuhan yang disempurnakan, yang hidup dan dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari itu. Dia diubah, lalu rapture. Ketemu dengan Yesus di udara. Itu yang namanya hari pertemuan. Ada lagu lama mengatakan ini. Ada pertemuan di udara. Katanya begini. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Jadi pertemuan di udara itu penuh dengan kemuliaan dan anak Allah itu Yesus memimpin satu sorak-sorai malaikat bernyanyi memuji, satu nyanyian yang tidak dapat digambarkan. Itulah pertemuan yang indah di udara. Suatu hari yang terindah, hari yang terbesar yang kurindukan. Setiap anak Tuhan punya kerinduan ketemu dengan Yesus. Kita beriman kepada Yesus, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi kita punya pengharapan bahwa satu kali kelak kita ketemu mata dengan mata bersama dengan Yesus. Ketika orang mati dalam Kristus dibangkitkan dan diubah, lalu rapture, dan orang yang masih hidup, yang dipelihara oleh Allah di padang gurun ini, diubah, lalu rapture. Itulah pertemuan di udara bersama dengan Yesus. Jadi dari sini kita mengerti apa yang dimaksud dengan rapture dan apa yang dimaksud dengan ada pertemuan
di udara. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan ini, kita imani firman Tuhan ini, dan kita melakukan firman Tuhan ini, kita siap-siap. Satu kali kelak, kita akan alami yang namanya rapture. Dan kita akan ketemu dengan Yesus, muka dengan muka. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.